Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Triwulan Hayati dan teman saya Abdul Fattah Asidik serta Ahmad Saifullah Yusuf akan mempresentasikan makalah kami, yaitu strategi pembelajaran campuran. Pengertian strategi pembelajaran campuran yaitu secara etimologi, blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran dan learning yang berarti pembelajaran. Blended learning yaitu metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik bertemu langsung dengan pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Adapun tujuan strategi pembelajaran campuran adalah untuk membangun keseimbangan antara pembelajaran tatap muka dan online. Keseimbangan yang dimaksud dapat berubah dari satu materi ke materi yang lainnya. Kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif, sedangkan kelas online memberikan peserta didik konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini akan menjelaskan mengenai metode strategi pembelajaran campuran. Terdapat 5 metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran campuran atau blended learning. Nah, yang pertama dengan menggunakan metode live event, yaitu pembelajaran langsung atau tatap muka secara terpadu dalam waktu dan tempat yang sama atau classroom, ataupun waktu sama tetapi tempat berbeda, seperti halnya virtual classroom. Nah, untuk yang kedua dapat menggunakan metode self-paced learning, yaitu mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta didik belajar kapan saja dan di mana saja. Untuk yang ketiga dengan menggunakan metode collaboration atau kolaborasi, yakni mengkolaborasi baik kolaborasi pelajar maupun kolaborasi antar peserta didik, yang kedua-duanya bisa lintas sekolah atau lintas kampus. Untuk yang keempat menggunakan metode assessment. Tentu saja dalam proses pembelajaran jangan kita lupakan cara untuk mengukur keberhasilan belajar atau teknik assessment. Nah, dalam blended learning, perancang harus mampu meramu, mengkombinasi jenis asesmen baik yang bersifat tes maupun non-tes. Untuk yang terakhir, yakni metode performance, yaitu support material. Ini jangan sampai terlupakan. Yaitu performan tadi jangan sampai terlupakan ketika akan mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual. Pastikan kesiapan sumber daya untuk mendukung hal tersebut agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung penyampaian rekan saya, yakni saya akan menyampaikan implementasi strategi pembelajaran campuran atau implementasi blended learning. Jadi sebelumnya implementasi dari strategi pembelajaran ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu guru perlu meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Mungkin bisa cara membaca pribadi atau bisa berlatih otodidak juga bisa, dan juga bisa melalui pelatihan formal. Yang ketiga, siswa perlu mendapatkan akses terhadap komputer dan internet dan memiliki kemampuan memanfaatkan electronic learning atau pembelajaran online. Sekolah perlu membekali siswa sebelum strategi blended learning ini diterapkan. Mengingat kondisi setiap sekolah berbeda, implementasi blended learning dapat dipilih sesuai dengan kondisi sekolah. Beberapa ragam blended learning adalah sebagaimana gambar di bawah. Model implementasi yang paling sederhana adalah memanfaatkan yaitu bahan-bahan online tanpa harus mensyaratkan kepada siswa untuk terhubung pada internet. Kemudian ada beberapa cara mengimplementasikan blended learning pada tahap permulaan. Di antaranya yaitu 1. Guru mengintegrasikan teknologi komputer dan informasi dalam materi pembelajarannya. Misalnya guru mendownload video, animasi, dan simulasi yang sesuai untuk dimanfaatkan dalam kelas. Kedua, guru mengembangkan bahan ajar atau modul yang berbantuan komputer. Bahan ajar ini dapat diakses oleh siswa dan dapat dipelajari di luar jam tatap muka. Bahan ajar ini membantu siswa yang mengalami masalah dalam pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, guru mengoptimalkan email dengan mengembangkan email group sebagai wahana untuk diskusi antara guru dan siswa-siswanya. Grup email ini juga dapat digunakan untuk membagi file, mengumpulkan tugas dan sebagainya. Kemudian guru mempelajari Moodle, aplikasi yang sering kita gunakan, dan juga memanfaatkannya sebagai penunjang pembelajaran tatap muka. Guru memanfaatkan fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tatap muka. Guru dan sekolah dapat memilih model yang sesuai dengan sarana yang tersedia, kemampuan guru dan kesiapan dari siswa itu sendiri. Jadi implementasi model yang sesuai akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.